saudara dan saya tentu tidak mencari penderitaan. Mana penderitaan? Mana penderitaan? Ayo lawan aku. Tentu tidak begitu, bukan saudara? Tetapi saudara, ada penderitaan yang memang tidak terelakkan. Terhadap penderitaan seharusnya saudara kita itu welcoming. Selamat datang penderitaan, dan saya akan merengkuh engkau. Saya akan memeluk engkau. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. Saudara, perubahan ajaib apakah yang ada dalam hidup kita? Saudara, apa yang Allah janjikan ketika keselamatan itu kita terima? Kalau miskin jadi kaya. Kalau sakit menjadi sembuh. Saudara, itu salah. Itu bukan yang Allah janjikan. Itu adalah ajaran daripada teologi kemakmuran, saudara. Dan inilah yang Allah janjikan bagi kita, saudara. Yang pertama, damai sejahtera dengan Allah. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, jalan masuk kepada anugerah Allah, ayat 2a. Dan yang ketiga adalah pengharapan yang kekal, ayat 2b. Saudara, ini yang Allah janjikan kepada kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saudara, ketiga hal ini selalu ada, selalu menyertai dalam kehidupan dan dalam perjalanan kita, saudara, sampai akhir hayat kita. Ketiga hal ini, damai sejahtera, anugerah Allah, pengharapan yang kekal, itu saudara menjadi janji Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat yang pertama, kata penghubung atau kata sambung, saudara ya, itu adalah sebab itu. Nah, saudara, kalau tiba-tiba ada kata sebab itu, berarti saudara ada konteks yang sebelumnya, saudara, yang harus kita pelajari. Ya, kalau saudara misalnya didatangi oleh orang, tiba-tiba orang itu mengatakan sebab itu, ya saya datang ke sini. Loh, ini apa kalimat di depannya apa begitu ya? Harus ada kalimat yang di depannya, saudara ya. Bukan ujuk-ujuk sebab itu gitu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kata itu saudara mengindikasikan bahwa adanya peralihan dari satu kondisi yang lama ke kondisi yang baru. Saudara, kalau kita memperhatikan Roma pasal 5 sampai dengan Roma pasal yang ke-8, saudara, Rasul Paulus berbicara dan menerangkan bagaimana kehidupan orang-orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui iman. Jadi saudara, pasal yang kelima yang tadi barusan kita baca sampai dengan pasal yang ke-8, saudara, setelah kita diselamatkan, setelah kita dibenarkan oleh iman, sekarang apa yang harus kita lakukan? Itu saudara, ya, itu pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-8. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita melihat, kita akan melihat konteks yang sebelumnya, ya, mulai dari pasal yang pertama bahkan, saudara, kita sebetulnya kehidupan kita, lama kita seperti apa sih? Saudara, kalau kita berbicara mengenai kitab Roma, jantung daripada kitab Roma, itu saudara sebetulnya ada dalam Roma 1 ayat yang ke-17, ya, yaitu justification by faith, ya, yaitu orang dibenarkan karena iman, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat latar belakangnya sebelum sebab itu, saudara, maka saudara di belakang ini, maka Paulus mulai dengan semua manusia itu sudah berdosa, ya. Roma 1 ayat 18 sampai dengan pasal 3 ayat 20. Semua orang berbuat dosa, sebab itu murka Allah nyata atas semua manusia. Ya, kemudian saudara, Paulus membreakdown, ya, semua manusia itu siapa? Yang pertama, orang-orang bukan Yahudi itu berdosa. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang punya Taurat juga berdosa. Jadi tidak ada yang bisa selamat karena berbuat baik. Semuanya ada di dalam murka Allah. Nah, kemudian saudara, sekarang solusinya apa? Kalau semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Sekarang solusinya apa supaya orang itu bisa diselamatkan dan berkenan di hati Tuhan, ya?
Maka saudara, Roma 3 ayat 21 sampai dengan 4 ayat 25, saudara, Paulus menerangkan jalan keselamatan. Jika kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik, itu bukan berarti kita tidak bisa diselamatkan karena Allah membuka jalan, ya, yaitu kebenaran melalui iman. Nah, oleh sebab itu saudara dikatakan sebab itu, ya. Nah, ketika kita mengakui bahwa kita orang berdosa dan beriman kepada Kristus yang mati di kayu salib untuk kita, maka kita dibenarkan melalui iman. Maka saudara, kembali lagi Roma pasal 5 sampai dengan 8, kita yang telah dibenarkan oleh iman ketika kita menerima Kristus, kita menerima damai sejahtera, anugerah Allah, pengharapan yang kekal. Jadi saudara, bukan Allah tidak menjanjikan seperti teologi kemakmuran, ya. Nah saudara, ada orang-orang yang menganut teologi kemakmuran, tetapi pada akhirnya berujung pada kekecewaan, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya, di ladang yang lama, saudara, saya pernah membesuk juga. Saudara, pada waktu membesuk, sebetulnya dia adalah orang yang berjemaat baru begitu, ya, bergereja di GKY, saudara, GKY yang lama. Kemudian saudara, orang baru tersebut kemudian lama nggak datang begitu, ya. Kemudian kami besuk, dan pada waktu kami menanyakan kemana begitu, ya, saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa kamu kecewa dengan Tuhan? Karena saudara, ternyata dia keliling, ya, bergerejanya itu keliling kemana-mana, ya. Ya, saya kecewa dengan Tuhan karena Tuhan itu tidak memberikan kekayaan kepada saya. Ya, memang kamu dijanjikan apa oleh pendeta A, ya, dalam khotbahnya? Ya, kalau di dalam khotbahnya pendeta itu menjanjikan, ya, kalau kamu menjadi Kristen, ya, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan menjadi kaya. Kalau kamu menjadi Kristen, kamu akan sehat untuk seterusnya. Dan sekarang saya kecewa berat. Oleh karena sekian lama saya mengiring Tuhan, ikut Tuhan, tidak kaya-kaya. Ya. Nah, demikian juga saudara dengan orang yang sakit begitu, ya. Jadi ada guru sekolah minggu, saudara. Guru sekolah minggu, ya, sudah lama sekali tidak mengajar begitu, ya. Maka teman-teman guru sekolah minggunya, saudara, datang ke rumah. Ya, kenapa kamu nggak datang? Apakah sakit? Ya, memang aku sakit, ya. Kamu udah berdoa belum? Ya, saya sudah berdoa, tapi doa saya kayaknya nggak nyampe kepada Tuhan, nyampe di langit-langit, mental lagi ke lantai. Ya begitu, saudara, ya. Jadi, ya, memang kamu dengar apa? Ya, saya kecewa dengan Tuhan, karena saya dengar bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan, Maha Kuasa menyembuhkan, tetapi tidak menyembuhkan saya, ya. Ya, kemudian saudara guru sekolah minggunya mengatakan, ya memang Tuhan itu berkuasa menyembuhkan, tetapi Tuhan tidak menjanjikan bahwa kalau kamu ikut Tuhan, maka kamu akan sehat seterusnya, begitu, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi ada sesuatu yang salah, saudara, ya, dengan teologi ini. Kalau kita kembali, saudara, kepada apa yang Tuhan katakan, maka saudara, yang Tuhan janjikan itu adalah damai sejahtera, anugerah Allah, dan pengharapan yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita tidak terelakkan yang namanya penderitaan. Kita akan mengalami penderitaan. Entah itu saudara dengan sakit penyakit, ya, ketika kita kemudian sudah menjaga kesehatan kita, sudah berolahraga, tapi tiba-tiba setelah dicek, medical check up, wah, saudara, ternyata ada kanker paru-paru begitu, ya. Nggak ketahuan, saudara, karena saudara ada beberapa orang yang kemudian menjadi kaget begitu, ya, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita selalu ada kesengsaraan, penderitaan, entah itu dengan penyakit,
Entah itu saudara dengan mungkin karena kita tidak terlalu berhati-hati memberikan pinjaman uang yang begitu besar, atau bisnis begitu percaya kepada orang, kepada teman, akhirnya bawa kabur uang, saudara. Atau juga saudara kita menderita oleh karena saudara kita barangkali secara umum atau di muka umum saudara kita dipermalukan, ya, terutama lewat media sosial, saudara ya, kita dipermalukan dan sebagainya sehingga kita menderita. Saudara, semuanya kita mengalami. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan. Nah, saudara, kita dipanggil bukan untuk yang pertama, ya, menghindari kesenangan. Saudara, menghindari kesenangan ini adalah gaya hidup asketisme, saudara ya. Saudara, gaya hidup asketisme atau menghindari kesenangan ini, atau saudara ini sering muncul, saudara, itu mulai dari abad yang kelima. Sebetulnya memang abad yang pertama kalau kita melihat sudah mulai muncul ya dalam, kalau kita baca surat Kolose misalnya, saudara. Tetapi saudara, ada orang yang memang menghindari kesenangan, saudara ya, asketisme. Itu muncul sudah pada abad yang kelima, yaitu pada waktu Kaisar Konstantinus menjadi kaisar, saudara. Pada waktu itu, saudara, agama Kristen itu menjadi agama negara pada abad keempat. Sehingga saudara, hampir relatif tidak ada penganiayaan. Sehingga saudara, ada orang-orang Kristen yang bertanya, ya, kalau kita menderita bagi Kristus, menderita bagi Kristus seperti apa? Nah, maka saudara, pada abad kelima itu menjamur gaya hidup asketisme. Saudara, kita juga kita dipanggil bukan untuk menikmati kesengsaraan. Saudara, ini saya dapat dari pendeta Yakub di Handoko, ya, saya sebutkan di situ. Saudara, kita bukan dipanggil untuk menikmati kesengsaraan, yaitu apa, saudara? Ini adalah gaya hidup masokisme. Masokisme itu, saudara, senang sekali dengan penderitaan, ya. Saudara, oleh karena mereka mengatakan bahwa tubuh ini adalah penjara bagi jiwa. Kalau jiwa itu mau disenangkan, kalau jiwa ini mau mencapai surga, kalau jiwa ini kemudian bisa berhubungan dengan yang ilahi, maka tubuh ini, di mana jiwa terperangkap di dalam tubuh, dan tubuh ini menjadi penjara bagi jiwa, maka tubuh ini harus disiksa. Ya, harus disiksa. Saudara, harus seperti itu, saudara. Jadi saudara sangat menikmati kesenangan, saudara, kesengsaraan, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat ya, ini saudara orang yang senang dengan menikmati kesengsaraan, ya, para petapa. Saudara bayangkan ya, ini dari Tribun Jogja, saudara. Petapa ini 45 tahun mengangkat lengan kanannya untuk tinggalkan kesenangan duniawi. Itu yang gambarnya yang sebelah kanannya, saudara ya. Begini terus, saudara. 45 tahun. Coba saudara 5 menit aja. Pegel, saudara. Kita udah kesemutan barangkali. Saudara, kalau kita perhatikan tangan kiri sama tangan kanan itu beda. 45 tahun, saudara. Begitu, ya. Apa, saudara? Untuk meninggalkan kesenangan duniawi. Saudara, ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Ya. Nah, saudara, saya adalah lulusan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, saudara. Nah, saudara, II saya almarhum, saudara, dia mengajar di satu sekolah Alkitab di Lawang dari aliran yang lain. Maka, saudara, dia mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswanya itu dilarang untuk membaca koran, dilarang untuk menonton TV, karena itu adalah menikmati kesenangan. Karena saudara baca koran berarti membaca hal-hal yang bersifat dunia. Kalau kita nonton TV juga itu bersifat dunia. Kalau yang bersifat dunia itu dosa. Saudara, sebetulnya tidak berdosa untuk membaca koran, untuk membaca berita di medsos, untuk nonton TV, tidak berdosa, saudara.
Tetapi saudara, ada orang-orang yang memang menghindari atau menikmati kesengsaraan, saudara. Ini adalah gaya masokisme. Saudara, beberapa waktu yang lalu juga, saudara, waktu di ladang yang lama, saudara, ada jemaat yang seperti ini, saudara ya. Jadi pada waktu itu dalam satu persekutuan rumah tangga, saudara, kami mengadakan satu acara kebersamaan, ya, acara kebersamaan. Nah, saudara, dalam acara kebersamaan itu kami makan bersama, saudara, di sebuah rumah makan yang memang ada fasilitas karaoke-nya, saudara. Setelah makan, begitu ya, kemudian kami karaokean, saudara ya. Nah, mula-mula, saudara, biasa ya, mula-mula itu pakai lagu-lagu rohani, saudara. Ya, kalau lagu rohani, saudara, ada satu orang, saudara, yang memang rada nyentrik begitu ya. Nah, saudara, dia ikut, ya, dia ikut nyanyi juga. Oh, Amazing Grace, how great thou art. Dia nyanyi gitu ya. Lagu rohani kan itu. Nah, yang kedua juga lagu rohani, dia juga ikut nyanyi. Tapi saudara, ketika kemudian lagu yang ketiga, waktu di setel lagu Tenda Biru, saudara. Nggak sengaja lewat depan rumahmu dan lain sebagainya, saudara ya. Maka kemudian ini lagu apa? Ada satu jemaat, saudara, yang mengatakan ini lagu apa? Ya, ini lagu Tenda Biru. Tenda Biru itu lagu apa? Rohani atau duniawi? Ya, ini lagunya Desi Ratnasari, katanya. Oh, lagu duniawi ya? Jangan dong, ayo pakai lagu rohani lagi. Enggak, ini enak, katanya begitu ya. Oh, kalau gitu aku keluar aja. Dia keluar ruangan, saudara. Harafiah keluar ruangan, saudara. Dan kemudian pada waktu setel lagi lagu rohani, saudara, dia masuk lagi. Ya. Setel lagi lagu duniawi, keluar lagi, saudara. Bolak-balik kayak setrikaan, saudara, begitu ya. Nah, saudara, sebetulnya, saudara, kalau kita mau menikmati lagu-lagu itu juga tidak berdosa, saudara. Saudara, untuk kita bisa menikmati kesenangan, saudara, silahkan kita menikmati kesenangan, tetapi jangan melanggar hukum tentunya. Dan juga, saudara, kita harus ingat pelayanan, kita harus ingat dan bertanggung jawab tentunya dengan hal yang lain lagi, saudara. Tetapi, saudara, itu yang orang-orang Kristen, saudara, ada sebagian yang memang mempunyai satu paradigma atau pengertian ya bahwa untuk menghindari hal-hal yang bersifat duniawi maka dilakukan seperti itu. Lalu, saudara, yang ketiga juga ada mencari persoalan. Ini adalah gaya hidup sembronoisme, saudara ya, gaya hidup sembronoisme. Jadi, saudara, kita tidak dipanggil untuk menghindari kesenangan, kita tidak dipanggil untuk menikmati kesengsaraan, kita juga tidak dipanggil untuk mencari persoalan, yaitu gaya hidup maaf, saudara, saya lupa mematikan. Jadi, saudara, melainkan untuk merengkuh penderitaan ya yang tidak terelakkan. Artinya, saudara, kita ini seperti yang dikatakan dalam 2B, bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, kalau dalam bahasa kitab Yunani itu adalah plural, ya, itu adalah jamak. Jadi bukan hanya kesengsaraan, tetapi bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, apa artinya bermegah dalam kesengsaraan? Saudara, sama seperti sebelumnya, bermegah dalam pengharapan, ya, bermegah dalam sukacita. Itu, saudara, gampang ya kalau kita bermegah dalam pengharapan, sukacita, ya. Tetapi, saudara, apakah, saudara, apakah, saudara, bermegah di dalam kesengsaraan itu mudah? Ternyata tidak, saudara. Karena sebetulnya, saudara, banyak orang yang menghindari penderitaan, ya. Nah, saudara, bermegah dalam kesengsaraan bernuansa positif sebetulnya, ya, sama seperti bermegah dalam pengharapan ayat 2b. Saudara, bagaimana sikap kita terhadap penderitaan? Pada umumnya penderitaan itu adalah negatif, begitu ya. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, jika kita menderita,
bagaimana dengan pengharapan kita ke depan? Penderitaan tidak akan menghancurkan pengharapan kita. Saudara, ini adalah jawaban daripada Alkitab, bahwa penderitaan itu tidak akan menghancurkan pengharapan kita. Mengapa, saudara? Ada 3 hal, ya. Yang pertama, karena Allah sedang mengerjakan kebaikan. Ayat 3 sampai dengan 4. Yang kedua, Allah telah menunjukkan kebaikan. Dan yang ketiga, Allah pasti menunjukkan kebaikan. Mari kita melihat, saudara, ya. Yang pertama, Allah sedang mengerjakan kebaikan. Saudara, penderitaan adalah berkat terselubung. Karena melaluinya atau melalui penderitaan, Allah sedang mengerjakan ketekunan, ketabahan, ya. Kalau dalam TB2 ini ketabahan, ketekunan, saudara. Ya, hupomone, ya, dalam bahasa Yunani, dan karakter, ya, yaitu dokime. Jadi, saudara, penderitaan itu adalah berkat terselubung, ya, yang melaluinya Allah itu sedang mengerjakan ketekunan dan karakter kita yang semakin menguatkan pengharapan. Ya, di tengah hal yang tidak baik, Allah sedang mengerjakan kebaikan bagi kita. Saat kita menderita, kita menjadi tekun. Dan kemudian, saudara, saya belajar bagaimana belajar menderita, saudara, dari mama saya. Mama saya itu sangat tahan sekali, saudara, dalam penderitaan seperti itu. Sangat sakit, ya. Tetapi, saudara, karena dia adalah percaya kepada Tuhan, ya, sekalipun sakit, saudara, dia tidak kecewa kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan, ya, dia terus berdoa, mohon Tuhan kuatkan. Dia tidak lari dari penderitaan, saudara. Saudara, ketika saudara dan saya tentu tidak mencari penderitaan. Mana penderitaan? Ayo, lawan aku. Tentu tidak begitu, bukan, saudara? Tetapi, saudara, ada penderitaan yang memang tidak terelakkan. Ketika kemudian dokter memvonis stadium, ya, jadi kanker paru-paru, stadium yang kedua. Wah, saudara, syok. Dan kemudian, saudara, dunianya sepertinya runtuh. Tetapi kemudian, saudara, karena dia adalah orang beriman dalam Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Berdamai, saudara, dengan penderitaan. Berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita. Bukan menikmati, saudara, ya. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, bukan karena penderitaan, tetapi kita dipanggil di dalam penderitaan. Saudara, ada 2 hal yang berlainan di situ, ya. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, atau pengharapan karena penderitaan, berarti, saudara, kita ini kayak sengaja mencari penderitaan, begitu, bukan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, saudara, Allah sedang mengerjakan kebaikan, ya, itu dalam ayat 3 dan 4. Kemudian, saudara, yang kedua, saudara, Allah telah menunjukkan kebaikan, ya. Jadi yang pertama tadi, Allah sedang mengerjakan kebaikan. Tetapi juga, saudara, sebetulnya Allah itu sudah mengerjakan kebaikan di masa yang lalu. Itu dalam pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-8. Apa yang Allah kerjakan di masa yang lalu yang membuat pengharapan kita itu menjadi timbul dan akhirnya kita bertekun. Saudara, pengharapan tidak mengecewakan, ya, dikatakan di sana. Secara literal, saudara, mengecewakan di sini artinya memalukan. Jadi, saudara, penderitaan itu, saudara, maksudnya pengharapan itu tidak memalukan di dalam penderitaan, ya, tidak membawa aib dalam hidup kita. Karena kasih Allah telah dimanifestasikan secara subjektif, yaitu di hati kita, maupun objektif di Golgota, ya. Ketika kita masih lemah, tidak baik, dan sebagai orang berdosa, Kristus mati ketika kita masih lemah, masih berdosa, dan kita masih menjadi seteru Allah. Dalam ayat yang ke-7 sudah dikatakan, ada banyak orang benar, tapi belum tentu orang berani mati untuk mereka. Kita biasanya, saudara, berani mati untuk orang yang baik, tapi kita, saudara, dulu itu tidak benar,
juga tidak baik, saudara. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau mati bagi kita. Saudara, kalau kita fokus pada poin yang kedua ini, fokusnya itu adalah bukan pada ketekunan kita, tapi ketekunan Allah yang rela merelakan anaknya yang mati bagi kita. Jadi saudara, poin yang kedua ini ingin berfokus bahwa sebetulnya fokusnya itu saudara bukan pada ketekunan kita, tetapi kepada ketekunan Allah. Ketekunan kita oleh karena kita meneladani ketekunan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya tidak bisa bayangkan jikalau Yesus saudara tidak tekun di dalam menanggung penderitaan. Maka saudara, kita semuanya pasti ada dalam dosa dan juga dalam penghukuman Allah. Saudara, saya tidak bisa membayangkan seandainya dalam Taman Getsemani, kemudian Tuhan Yesus berdoa begini kepada Bapaknya, "Ya Bapa, aku tidak bisa meminum cawan penderitaan ini. Karena bagi aku sangat menyakitkan dan sangat menyengsarakan. Kalau begitu Bapa, batalkan saja ya." Nah saudara, kalau Yesus mengatakan seperti itu saudara, maka apa jadinya kita saudara? Atau saudara, pada waktu Yesus sudah di kayu salib, waktu Yesus di kayu salib saudara, kemudian saudara banyak orang yang mengolok-olok, "Yesus, bukankah engkau maha kuasa? Bukankah waktu engkau masih hidup kemudian engkau membuat mujizat-mujizat? Sekarang buatlah mujizat, turun dari salib." Saudara, Tuhan Yesus bisa saja ngomong sama Bapaknya dan dia mengatakan, "Ya Bapa, ya, aku akan turun dari salib dan ingin memperkenalkan diri, ya, siapa diri aku yang sesungguhnya." Saudara, seandainya Yesus turun dari salib, saudara, apa jadinya kita? Kalau Yesus tidak tekun di dalam menanggung kesengsaraan, saudara, maka saudara, kita semuanya masih ada dalam murka Allah yang besar. Sebab itu, saudara, kita bersyukur bahwa ketekunan itu, saudara, bukan ketekunan kita, tetapi adalah ketekunan anaknya Yesus Kristus yang rela mati bagi kita. Kemudian saudara, yang terakhir, Allah pasti menunjukkan kebaikan. Nah, saudara, memang ini mirip-mirip ya poin-poinnya. Yang pertama, Allah sedang mengerjakan kebaikan. Yang kedua, Allah telah menunjukkan kebaikan. Yang ketiga, Allah pasti menunjukkan kebaikan. Dipastikan saudara, ke depannya pun kita bukan hanya dijamin saudara oleh Allah bahwa pengharapan dan ketekunan kita itu akan kebaikan Allah kita terima saudara pada saat ini, juga pada waktu dulu, tetapi saudara, pengharapan kita ke depan pun akan Tuhan jamin. Yang sudah dibenarkan pasti akan diselamatkan. Itu dalam pasal 5 ayat 9. Karena Allah yang telah membenarkan dari awal memang tidak mau menjatuhkan hukuman kecuali atas anaknya yang tunggal. Kita dulu berdosa dan orang berdosa harus dihukum. Kita memusuhi Allah, musuh harusnya dikejar dan dibinasakan. Tapi dulu, waktu kita masih musuh, masih berdosa, dan masih melawan Allah, yang dilakukan Allah bukan menghukum kita, yang dilakukannya adalah mencari kita. Allah tidak pernah lelah dengan kita, tidak pernah kalah dan tidak pernah menyerah untuk mendapatkan kita bagi dirinya. Kalau dulu Allah merelakan anaknya, dia melakukan segalanya supaya kita menjadi miliknya. Sekarang, masuk akalkah setelah kita menjadi miliknya, akhirnya kita dibuang? Sama sekali tidak masuk akal. Sebab itu, bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang menghadapi pergumulan yang berat, sedang menghadapi penderitaan, entah itu karena sakit penyakit, entah karena apapun juga, kiranya saudara kita boleh tekun dalam penderitaan. Tuhan masih berurusan dengan kita, oleh karena Tuhan ingin agar kita keluar menjadi orang yang mempunyai karakter seperti yang dimaui oleh Tuhan. Bila kiranya saudara
Firman Tuhan pada siang hari ini memberikan satu keteguhan kepada kita. Pada waktu kita menghadapi penderitaan-penderitaan, kita boleh diberkati, disertai, ditolong, ditopang oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita boleh diperkenan oleh Dia. Kau